Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1208. Setelah Wira mengatakan itu, Ciputra menghela nafas. Hal itu memang seperti yang dikatakan Wira. Ayahnya memang merasa tidak senang. Namun, kalaupun hal ini diceritakan lantas apa yang bisa dilakukan? Hal itu sudah berlalu. Saat ini, bukan hal ini yang harus dipikirkan. Melainkan perkembangan kerajaan Ahola dan bagaimana memperbaiki hubungan mereka dengan Wira. Bagaimanapun juga, kali ini ayahnya sudah menyinggung Wira. Meskipun Wira tidak berbicara, Ciputra juga bisa memahami Wira memang sengaja menguji sifat mereka. Tetapi, keluarga Barus tidak lulus ujian itu. Sejak kekuasaan Raja Bakir, Wira sudah berkali-kali membantu keluarga Barus dengan saran dan strateginya. Bisa dibilang, jika tidak ada Wira keluarga Barus tidak akan sukses. Begitu juga dengan kejadian kali ini. Yang ditakuti keluarga Juwanto dan kerajaan Agrel, bukan keluarga Barus, melainkan Wira. Jika tidak, keluarga Juwanto juga tidak akan berencana menghancurkan hubungan mereka. Keluarga Juwanto dan kerajaan Agrel mengetahui kekuatan Wira. Sehingga, trik kali ini dilakukan karena mereka takut hubungan Wira dengan keluarga Barus menjadi semakin kuat. Namun, ayah Ciputra tidak bisa melihat semua itu. Dia tidak tahu cara yang sebenarnya untuk membina hubungan baik dengan Wira. Raja memang tidak belas kasihan. Tetapi ada beberapa hal yang bisa mengalahkan kekejaman tersebut. Sama seperti Raja Bakir. Jika dia tidak memenggal dirga waktu itu, tidak akan ada begitu banyak penjahat di kerajaan Nuala. Kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma juga tidak akan berani mencampuri urusan kerajaan Nuala. Hal seperti itu, saat ini terulang kembali. Di keluarga Barus, ayah Ciputra membuat pilihan yang salah seperti halnya Raja Bakir. Tentu saja, hasilnya juga berakhir sama. Apalagi, Wira juga bukan dirga. Keluarga Utari mendapat bantuan dari negara. Sehingga, mereka setia dan berbakti dengan negara. Namun, Wira berbeda pikirannya melampaui begitu banyak orang. Dan Wira, bahkan tidak terikat dengan apapun. Pertikaian dan hubungan di dunia ini, baginya juga tidak berarti. Dia hanya ingin bebas dan melakukan sesuai hatinya. Dari caranya mengurus bawahannya, sudah terlihat. Mengapa ada begitu banyak orang yang bersedia berada di sekitarnya? Semua itu karena caranya yang memandang hidup yang berbeda. Ciputra berpikir, jika tindakan ayahnya tentu saja tidak salah. Tidak ada negara yang akan membiarkan keberadaan orang seperti Wira. Sama seperti halnya Raja Bakir sebelumnya, yang ingin mencabut 4 keluarga besar. Tetapi, tidak menyangka keluarga Juwanto akan mencelakainya. Di dunia ini, ada yang benar dan ada yang salah. Namun dalam situasi saat ini, Ciputra juga tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagaimanapun juga, dia hanya tetap ingin jujur dan menjadi teman Wira. Kak Wira, hari ini aku memang mengungkit hal ini. Tapi, aku nggak berani menyalahkan siapapun. Lagi pula, mungkin ini adalah pilihan yang terbaik juga. Ciputra menghela nafas. Mendengar perkataan itu, Wira tertegun sejenak. Oh, kamu bisa berpikir seperti itu benar-benar membuatku terkejut. Wira, tentu saja mengerti pemikiran Ciputra. Kak Wira, keluarga Juwanto kembali ke kerajaan Nuala. Jadi, dalam waktu 3 tahun bahkan mungkin sampai 10 tahun ini, dunia akan damai. Aku tahu, ini yang kamu inginkan. Kamu tenang saja, keluarga Barus juga nggak akan dengan mudahnya mengerahkan pasukan lagi. Tapi, dunia ini terbagi-bagi dan pasti akan bersatu kembali. Cepat atau lambat, pasti akan ada pertempuran besar. Hal ini Kak Wira seharusnya lebih mengerti. Ucap Ciputra dengan nada serius. Wira berpikir, apa yang dikatakan Ciputra memang benar. Jangankan di dunia ini. Bahkan, pertempuran merebut kekuasaan di dunia asalnya itu, juga tidak pernah berhenti sehingga. Bab 1209. Sudah wajar jika bertempur. Justru, kalau tidak bertempur itu yang tidak wajar. Mengenai hal ini, Wira tidak memiliki banyak pikiran dan juga waktu untuk memperhatikannya. Singkatnya, dia akan melangkah sambil melihat bagaimana keadaannya. Jangan terlalu khawatir, cukup nikmati saat ini saja.
kata Wira sambil melambaikan tangannya dan tersenyum dengan tenang. Kak Wira ini begitu tenang, aku benar-benar kagum. Setelah mengatakan itu, Ciputra juga berniat untuk pergi. Kak Wira, kalau suatu hari keluarga Barus benar-benar mencoba untuk menguasai dunia, aku bersumpah. Aku nggak akan menyerangmu. Provinsi Lowala akan menjadi milikmu selamanya. Setelah mengatakan itu, Ciputra langsung pergi. Perkataannya itu mengandung perasaan bersalah. Dan tentu saja merasa tak berdaya. Dia juga merasa bersalah, karena tindakan ayahnya kepada Wira dan perasaan tak berdayanya karena kemampuan. Meskipun Ciputra berbicara seperti itu, Provinsi Lowala juga bukan sesuatu yang bisa diberikan atau dapatkan sesukanya. Namun bagaimanapun juga, Ciputra bisa mengatakan kata-kata itu. Membuat Wira merasa sangat bersyukur. Aku juga berjanji. Kalau suatu hari nanti keluarga Barus benar-benar menyerangku, aku juga akan membiarkan kalian tetap hidup. Janji Wira dengan terus terang. Jika suatu hari keluarga Barus tidak bisa mengendalikan diri mereka lagi, dia akan menghancurkan segalanya milik mereka. Tetapi, tidak akan membunuh mereka. Mendengar perkataan itu, Ciputra tersenyum sekilas. Dia tidak mengatakan apapun, melainkan berbalik dan langsung pergi. Pertempuran ini memang membawa kedamaian. Keluarga Barus menguasai 4 provinsi. Di sekitarnya juga sudah mulai berkembang. Begitu juga dengan kerajaan Nuala. Mereka takut akan ketinggalan. Dibandingkan keluarga Barus, hanya kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma yang tidak bisa memanfaatkan situasi ini. Sehingga, mereka tentu saja tetap tenang. Hari-hari seperti ini, membuat Wira merasa sangat gembira. Hari demi hari berlalu. Seluruh provinsi Lowala berkembang dengan sangat pesat dan selalu ada perubahan baru setiap harinya. Kota di provinsi Lowala sudah perlahan-lahan memasuki jalurnya. Wulan, Dian dan Dewina mendirikan pasar perdagangan dan mulai mengembangkan bisnis mereka. Prosesnya, tentu saja sangat sulit. Banyak orang yang masih tidak percaya. Namun, ada juga yang memilih untuk mencobanya dan akhirnya mereka terkesan. Baik keuntungan atau barang yang diproduksinya, Wira tetap berhasil membuat banyak orang terkejut. Terutama, keluarga-keluarga besar yang sudah memiliki kekayaan dan kekuasaan. Mereka langsung mendirikan pabrik. Namun, keuangan mereka terbatas. Sehingga mereka hanya bisa mendirikan satu pabrik. Mereka akan memproduksi makanan, kebutuhan sehari-hari, ataupun pakaian, sesuai situasi mereka. Dan Provinsi Lowala saat ini, mulai dari penjualan hingga penetapan harga, akan diatur oleh Wulan dan yang lainnya. Sehingga, mereka hanya tinggal menerima keuntungan 30% dengan santai. Sementara itu, perdagangan dengan Kerajaan Nuala, Kerajaan Agrel dan Kerajaan Monoma, juga resmi dimulai. Begitu produk itu masuk ke kalangan rakyat biasa, suasananya langsung menjadi gempar. Pada saat itu juga, seluruh dunia sudah mengetahui tentang pasar perdagangan Provinsi Lowala. Reputasi ini, langsung membuat Provinsi Lowala menjadi sangat terkenal. Pada saat yang bersamaan, mereka juga merasa iri. Bagaimanapun juga, setelah produk-produk itu dijual, keuntungan yang diperoleh juga tak terbayangkan. Wira merasa sangat puas dengan semua itu. Tentu saja, pertahanan Provinsi Lowala juga berada dalam kendali Hasan, Mandra, Mary dan yang lainnya. Sehingga, situasi baik di dalam maupun luar provinsi tetap terjaga. Wira tetap mempertahankan bekas kediaman penguasa kota. Dia juga memiliki putra dan yang lainnya untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Permintaannya kepada mereka tidaklah tinggi. Yang terpenting adil dan jujur. Dia ingin membentuk Provinsi Lowala yang transparan. Bab 1210. Kota utama di Provinsi Lowala bernama Kota Kisan. Kota ini memiliki sejarah yang lama dan sangatlah indah. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, sudah setahun. Saat ini, Provinsi Lowala benar-benar makmur. Dan wajah setiap orang dipenuhi dengan senyuman. Di Kota Kisan, terdapat berbagai pedagang. Di seluruh tempat pembangunan kota ini, tentu saja masih sedang berlangsung. Wira merencanakan pembangunan distrik komersial yang besar di kota ini. Barang-barang di dalamnya,
adalah hasil produksi mereka. Setiap keluarga besar memiliki toko mereka sendiri untuk berbisnis. Distrik ini akan dirancang khusus untuk menarik kerumunan orang. Dengan adanya distrik ini, provinsi mereka juga akan terbuka untuk umum. Dan orang-orang dari berbagai negara akan datang ke sana. Pada saat itu, Wira dan Danu akan berjalan-jalan di kota. Identitas Wira sangat misterius. Dan banyak orang yang bahkan tidak tahu. Semua barang di Provinsi Lowala ini adalah hasil ciptaannya. Meskipun tahu namanya, mereka juga tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kak Wira, aku nggak pernah membayangkan Provinsi Lowala ini akan menjadi begitu makmur. Saat sedang berjalan santai bersama Wira di sekitar Provinsi Lowala, Danu merasa sangat terkejut dan bersemangat. Banyak orang di sekitar mereka yang sedang naik sepeda. Saat melihat pemandangan itu, Wira juga merasa agak terpesona. Menikmati hidup dan bekerja dengan sukacita, ini baru kehidupan sejati, kata Wira sambil tersenyum. Dia juga merasa sangat puas dengan karyanya. Bagaimanapun juga, di Provinsi Lowala ini menjadi banyak pilihan. Yang suka berdagang bisa menjadi pedagang, yang suka menjadi pejabat bisa menjadi pejabat. Yang suka mengawal istana, bisa bergabung dengan militer, dan yang suka bertani, bisa menjadi petani. Situasi setiap orang ini tentu saja berbeda. Kesukaannya juga pasti berbeda. Namun, di sana tidak ada perbedaan status. Semua orang setara di sini. Yang membuat Provinsi Lowala sekarang menjadi luar biasa. Kerajaan Wala, Kerajaan Agrel, Kerajaan Ahola dan Kerajaan Monoma pun mengirimkan pedagangnya untuk membeli barang. Begitu tiba di Provinsi Lowala, mereka merasa tempat itu seperti surga di dunia. Mereka merasa sangat iri. Bisa dibilang, provinsi yang sekarang sudah menjadi provinsi paling makmur di seluruh 9 provinsi. Tidak ada provinsi yang bisa menandingi Provinsi Lowala. Ini juga yang diinginkan oleh Wira. Saat keduanya sedang berjalan-jalan dan melihat pemandangan kota yang indah, hati mereka merasa sangat bersemangat. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang menarik perhatian Wira. Orang itu adalah seorang biksu tua yang mengenakan jubah panjang berwarna hijau dan memakai topi yang tinggi. Biksu itu berjalan di sana dengan ekspresi terkejut. Namun, biksu tua itu memberikan kesan yang agak misterius. Bisa dibilang, meskipun terlihat terkejut, tatapan biksu tua itu tidak terlalu banyak bergetar. Dengan kata lain, biksu itu seolah-olah tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Hal ini membuatnya agak terkejut. Karena ternyata ada orang seperti itu di dunia ini. Dia berpikir hal itu sangat hebat. Namun setelah memperhatikannya, Wira tiba-tiba tertegun sejenak. Karena biksu tua itu malah mencuri barang. Nggak mungkin. Wira terdiam sejenak. Pada saat itu, Danu juga melihat kejadian itu dan mengernyitkan alisnya. Berani-beraninya mencuri barang di sini. Dia pasti orang dari luar. Setelah mengatakan itu, Danu hendak maju untuk menangkap biksu tua itu. Bab 1211. Tuan, kenapa kamu menghalangi jalanku? Biksu tua itu langsung menyipitkan matanya dan berbicara dengan ekspresi yang sangat suci. Pak, kamu sudah melepaskan diri dari hal-hal duniawi, tapi kenapa kamu masih terikat dengan benda dunia fana ini? Kalau terikat, kenapa harus mencurinya? Kata Wira sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan itu, biksu tua itu tertegun sejenak. Lalu tertawa. Mencuri? Kamu nggak boleh berkata seperti itu. Mendengar perkataan itu, Danu mendengus. Barang bukti dan tindakanmu sudah tertangkap. Kamu masih nggak ngaku. Barang di tanganmu itu bukan milikmu. Kamu sudah mencuri, tapi masih nggak berani mengakuinya ya. Setelah Danu selesai berbicara, biksu tua itu tetap menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, semua barang di dunia ini bukan milik siapapun. Semua barang dan masalah adalah hasil dari hukuman karma. Barang mereka bisa dicuriku, itu karena mereka berhutang kepadaku di kehidupan mereka sebelumnya. Lagi pula, bagaimana kalian bisa tahu mereka enggak pernah menerima bantuanku? Kata-kata biksu tua itu terdengar seperti sangat masuk akal. Tetapi, Wira merasa tertarik karena biksu tua itu bisa mengatakan kata-kata itu di saat seperti ini.
Dia melihat waktunya sejenak, dan ternyata sudah saatnya makan siang. "Pak, ayo, aku traktir kamu makan," kata Wira, sambil tersenyum. Begitu mendengar perkataan itu, biksu tua itu langsung tertawa. "Hahaha, baiklah, aku juga sudah lapar." Wira hanya tersenyum, dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Biksu tua itu sangat aneh, dan perilakunya juga seperti pencuri. Tetapi, Wira tetap merasa biksu tua itu memiliki pengetahuan yang dalam. Ini juga yang membuatnya berniat mentraktir biksu tua itu. Untuk makan, keduanya langsung pergi ke restoran dan memilih sebuah ruangan pribadi. Meskipun Danu tidak mengerti maksud Wira, dia tetap berdiri di depan pintu dengan patuh untuk menjaga ruangan itu. "Pak, silakan," kata Wira sambil tersenyum dan menuangkan secangkir penuh anggurnya. Biksu tua itu tertawa terbahak-bahak, lalu langsung meneguk semua anggurnya. Namun selanjutnya, cara makan biksu tua itu terlihat agak buruk. Dia langsung menghabiskan seluruh makanan di meja itu. Porsi makannya luar biasa. Bahkan, Danu pun sangat terkejut melihatnya. Seekor bebek utuh, seekor ayam, setengah porsi daging dan setengah kilogram daging sapi, serta sayur-sayuran lainnya. Dia juga minum 1 botol besar minuman keras. Cara makannya sangat mengejutkan. Seolah-olah, itu adalah hidangan terakhir hidupnya. Wira juga baru pertama kali melihat seseorang yang bisa makan begitu banyak. Dia tersenyum dan berkata, "Pak, nafsu makanmu luar biasa. Kamu benar-benar punya bakat yang luar biasa. Dan kamu juga bukan orang biasa." Biksu tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan ini baru yang luar biasa. Masih begitu mudah saja, sudah punya kemampuan seperti ini. Aku kagum." Begitu mendengar perkataan itu, Wira menjadi tertarik dan berkata, "Pak, kenapa kamu berkata seperti ini?" Biksu tua itu berkata dengan tenang, "Hati Tuan sangat dalam dan luar biasa. Pandanganmu juga mungkin sudah melebihi orang biasa. Bahkan, ratusan kali lipat. Ide unik dan barang yang diciptakan ini mungkin juga masih sedikit dari apa yang Tuan pelajari dan Tuan pikirkan kan?" Perkataan biksu tua itu sangat tidak jelas. Tetapi, Wira bisa merasakan biksu tua itu sepertinya tahu siapa dirinya. Biksu itu memang bukan orang biasa. Wira merasa sangat tertarik dan berkata, "Pak, boleh tahu siapa nama Anda?" Setelah berpikir sejenak, biksu tua itu baru berkata, "Aku sudah lupa namaku. Kalau nggak keberatan, kamu bisa memanggilku bisu baju hijau atau biksu hampa." Nama itu terdengar santai. Benar-benar sangat sesuai dengan kepribadian biksu tua itu. Nama yang bagus. Biksu baju hijau. Sejak zaman dulu, ada banyak biksu. Tapi, sangat sedikit yang bisa melepaskan diri dari duniawi seperti Anda. Biksu hampa ini benar-benar terdengar menginspirasi. Bab 1212. Nama biksu baju hijau dan bisu hampa ini benar-benar membuat Wira merasa terkejut. Terlihat jelas, biksu itu memang seseorang yang luar biasa. Setidaknya sudah melepaskan diri dari duniawi. Namun, dia tidak mengerti bagaimana biksu tua ini bisa melepaskan dirinya dari duniawi. Kenapa biksu tua itu tidak tertarik dengan dunia ini? Apakah tujuan biksu tua itu? Apakah yang dicari biksu tua itu? Wira tidak mengerti. Hahaha, aku sudah berkelana di dunia ini selama 3 tahun. Dan sudah melihat banyak hal. Dan mengalami banyak kejadian juga. Tapi, hanya Tuan yang berbeda. Kata biksu hampa itu, dengan nada yang sangat tenang. Danu mengernyitkan alisnya. Dia berpikir, biksu tua itu jelas hanya omong kosong. Dia tidak tahu, mengapa Wira bisa mengobrol dengan biksu tua itu. "Oh, setelah melihat begitu banyak pemahaman, apa yang Anda dapatkan?" tanya Wira, dengan penasaran. Mendengar pertanyaan itu, biksu hampa berkata, "Di dunia ini, gak ada yang bisa menguasai segalanya. Baik itu kekayaan, kemiskinan, ketenaran, ataupun dendam semuanya sudah ditakdirkan. Tuan, karena kamu bertanya kepadaku, aku akan memberitahu sesuatu. Manusia, memang bisa mengubah takdir. Tapi, kadang-kadang ada baiknya jangan terlalu keterlaluan.
Sebaiknya, jangan menghancurkan hukum alam. Dengan begitu mudah, kamu boleh nggak percaya dengan takdir. Tapi setidaknya, kamu nggak jadi bebannya juga. Kan? Biksu baju hijau itu menatap Wira, dengan nada bicaranya yang terdengar sangat yakin. Perkataan itu, membuat Wira mengernyitkan alisnya. Karena, kata-kata itu terdengar seperti peringatan. Dia berpikir, jangan-jangan biksu hampa ini tahu semua ini adalah karyanya. Wira, tentu saja tahu hukum alam dan tahu dirinya sudah melakukan banyak hal yang melanggar hukum alam. Pokoknya, dia sudah mengganggu banyak hal di dunia ini. Bagaimanapun juga, benda yang dikeluarkannya sama sekali bukan barang yang berasal dari dunia ini. Aku hanya sembarangan berbicara saja, Tuan memang sudah mengganggu banyak hal. Tapi, hati Tuan baik. Aku kagum kepadamu. Ada banyak orang yang begitu punya kemampuan, hatinya juga berubah. Dia pikir, dirinya bisa menguasai segalanya. Tapi, sebenarnya enggak. Terkadang karma itu enggak hanya datang dari atas saja, bisa juga dari dunia ini. Setelah biksu baju hijau itu selesai berbicara, hati Wira menjadi makin yakin. Biksu itu mengetahui banyak hal. Hal ini, yang membuatnya agak terkejut. Namun, dia tidak peduli dan hanya merasa hal ini menarik saja. Dia berpikir, biksu baju hijau ini bisa melihat hal-hal ini. Berarti, biksu itu benar-benar bukan orang biasa. Sayangnya, biksu itu hanya mencari pengetahuan saja. Pak, wawasan Anda luar biasa. Saya sungguh kagum, kata Wira sambil tersenyum. Sementara itu, biksu baju hijau itu tertawa terbahak-bahak. Sambil menatap Wira, dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba berbicara. Tuan termasuk dalam kategori langka. Raut wajahmu terlihat penuh dengan keberuntungan dan kemakmuran. Aku sudah sering melihat orang sepertimu, tapi raut wajah Tuan agak aneh. Setelah mengatakan itu, tatapan biksu baju hijau terlihat terkejut. Tadi dia belum membaca raut wajah Wira. Setelah membacanya, sekarang dia makin merasa Wira unik. Hehe, ternyata Anda bisa membaca raut wajah. Kalau begitu, tolong Anda membaca raut wajah saya dulu. Bagaimana dengan takdir saya? Wira, tidak peduli dengan ilmu membaca raut wajah ini. Kebanyakannya adalah penipu. Biksu tua ini mungkin juga seorang penipu. Tetapi, dia tetap sangat penasaran. Apa yang akan dikatakan biksu tua itu? Namun, perkataan biksu tua selanjutnya membuatnya makin bingung. Aku nggak berani jamin apa yang kukatakan tepat. Tapi, sering tepat. Hanya saja, raut wajah Tuan ini sangat aneh. Apa ada orang mengubah takdirmu? Bab 1213. Biksu hijau mengernyit. Pertanyaan ini pun, membuat Wira merasa bingung. Wira bertanya, mengubah takdir. Takdir sudah ditentukan, memangnya bisa diubah? Mendengar ini, biksu baju hijau membalas. Kalau memiliki kemampuan luar biasa, seseorang pasti bisa mengubah takdir. Tapi takdirmu ini, biksu baju hijau tampak kebingungan. Sedangkan, Wira sama sekali tidak peduli dan hanya merasa dia sedang berbicara omong kosong. Bagaimanapun, para biksu memang selalu bersikap aneh. Tentu saja, mungkin memang ada hal seperti itu di dunia ini. Tetapi Wira tidak percaya. Apa ada yang salah dengan takdirku? Tanya Wira dengan agak penasaran. Kalau begitu, aku akan bicara jujur. Kamu cerdas dan memiliki wawasan luas. Apabila ditelaah secara mendalam, hidupmu gak seharusnya sesantai ini. Melainkan, penuh musibah. Dan berkah 6 binatang spiritual terhalangi membuat kehilangan hati nurani. Kamu, bisa melakukan tindakan yang sangat rendah. Bahkan telah melakukannya. Takdir telah ditentukan oleh langit. Lantaran sudah melakukannya, kamu akan mendapat karmanya. Itu sebabnya, kamu kehilangan pilar emas dan tali kehidupanmu telah terputus. Tapi, kenapa kamu malah terlihat kaya dan mulia sekarang? Aku meramal ada orang hebat yang mendukungnya. Sehingga takdirnya berubah. Tapi tali kehidupannya tetap terputus. Bagaimanapun, takdir sulit untuk diubah. Jelas biksu baju hijau. Kemudian, dia menelan ludah tampak sangat terkejut. Bahkan sesudah itu, dia berkeringat dingin.
Bagaimanapun, dia telah meramal begitu banyak orang. Tetapi ini pertama kalinya melihat garis kehidupan aneh seperti ini. Tuan, aku kurang paham maksudmu. Ucap Wira yang memang tidak mengerti. Kenapa terdengar aneh sekali? Biksu baju hijau menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan menjelaskan lebih mendalam. Auramu tampak gelap, karena pilar emasmu sudah hancur. Kalau aku nggak salah, kamu seharusnya sudah mati dalam 3 tahun ini. Tapi, kenapa kamu malah memiliki keberuntungan yang tiada habisnya? Kalau nggak ada yang mengubah takdirmu, kamu nggak mungkin hidup sampai sekarang. Orang yang mengubah takdirmu ini benar-benar hebat. Selain itu, takdirmu sepertinya nggak cocok dengan dunia ini. Bahkan bisa dibilang, takdirmu yang sekarang melampaui takdir yang seharusnya. Bukan takdirmu dipenuhi banyak perubahan. Bukan juga tali kehidupanmu telah terputus. Dari mana datangnya perubahan itu?" Selesai mengatakan semua ini, biksu baju hijau merasa pusing. Keringat dingin terus bercucuran. Dia makin terkejut dan kebingungan. Menurutnya takdir Wira sungguh misterius, sampai dia tidak bisa memahami dari segi manapun. Selain itu, Wira seharusnya sudah mati. Kenapa malah memiliki begitu banyak keberuntungan? Juga terlihat tidak cocok dengan dunia ini. Biksu baju hijau menatap Wira lekat-lekat. Sambil mengelus jenggotnya dengan gelisah, dia benar-benar tidak bisa paham. Tiba-tiba bulu kuduknya pun meremang. Jika ramalannya tidak salah, orang yang minum bersamanya ini seharusnya sudah menjadi mayat. Namun, aku nggak bisa membaca takdirmu, sepertinya nggak akan ada yang mempercayai perkataanku ini. Ujar biksu baju hijau. Bersambung.